Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Rabu tanggal 25 Maret, judulnya Tinggal di Dunia Tetapi Bukan dari Dunia. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa. Amin. Rasul Yohanes berkata kepada kita di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Dalam Kolose 4 ayat 14 dan 15 dan juga 2 Timotius 4 ayat 10 dan 11 dipaparkan bahwa kasih Lukas kepada Yesus dan kerajaannya membuat Lukas tetap setia mendampingi Paulus sampai akhir, apapun yang terjadi. Sedangkan Demas lebih mencintai dunia ini daripada dunia yang akan datang. Ayat-ayat berikut berisi nasihat-nasihat bagi yang menantikan kedatangan Kristus kedua kali, hari yang akan tiba seperti pencuri. Yang pertama, Markus 13 ayat 32 sampai 37. Yesus menyebutkan berjaga-jagalah sampai 3 kali. Ini adalah penekanan penting. Yang kedua, Titus 2 ayat 11 sampai 14. Yesus mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dan beritakanlah. Yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dan yang terakhir, Wahyu 3 ayat 17 sampai 21. Ini pekabaran kepada jemaat Laodikia. Petunjuk Yesus jelas. Pertama, bertobat dari dosa-dosa kita. Kedua, kita harus membuka hati bagi Yesus untuk membiarkan Dia memegang kendali. Kemudian yang ketiga, agar kita membeli emas berupa iman dan kasih yang telah teruji melalui pencobaan serta menang atas penggodaan. Yesus dan para rasul sering mengamarkan kita untuk berjaga-jaga dan tetap waspada, serta selalu siap menyambut kedatangan Sang Guru agar tidak terkejut. Sayangnya, seperti para murid yang gagal menuruti perintah Yesus untuk berjaga-jaga dan berdoa, Markus 14 ayat 38, banyak orang tidak akan melakukan persiapan yang diperlukan. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada siapa atau apa yang menguasai hati kita, karena kita tidak dapat melayani dua tuan. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Christ Triumphant, halaman 352. Tuhan bermaksud agar umat Advent hari ke-7 menjadi saksi baginya. Mereka tidak boleh disembunyikan dari dunia. Mereka harus berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Mereka harus berbeda dari dunia dalam cara mereka bertindak. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kemurnian karakter, agar dunia dapat melihat bahwa kebenaran yang mereka percayai dengan sungguh-sungguh membuat mereka jujur dalam tindakan mereka. Agar orang-orang yang berhubungan dengan mereka dapat melihat bahwa orang-orang yang percaya akan kebenaran dikuduskan melalui kebenaran, dan bahwa kebenaran yang diterima dan ditaati menjadikan penerimanya sebagai putra dan putri Allah.
anak-anak Raja Surgawi, anggota keluarga kerajaan, setia, benar, jujur, dan lurus dalam tindakan kecil maupun tindakan besar dalam hidup. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan Reaksi, ruang interaksi. sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar, akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.